Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rubiana dengan NIM 22650094. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tugas 4 dari mata kuliah kecerdasan buatan. Soal dari tugas 4 itu sendiri adalah cari artikel tentang prolog, buat video penjelasan yang terdiri dari apa itu prolog, bagaimana cara menggunakan prolog, dan cara representasi logika dengan prolog. Pada soal ini tidak tertulis untuk membuat PPT atau menggunakan PPT, maka saya akan langsung menjelaskannya pada artikelnya secara langsung. Apa itu prolog? Jawaban atas pertanyaan apa itu prolog adalah singkatan dari pemrograman logika. Pemrograman logika adalah paradigma pemrograman komputer di mana pernyataan program menyampaikan fakta dan peraturan yang berkaitan dengan berbagai masalah dalam sistem logika formal. Agar prolog dapat menyelesaikan masalah secara otomatis, pengguna diharuskan untuk mendefinisikan masalahnya. Mereka tidak dapat menentukan cara mengatasinya. Pengguna memberikan petunjuk sebagai bagian dari proses solusi prolog. Bahasa ini mengungkapkan aturan sebagai klausa logistik dengan kepala dan badan. Kemudian, bagian bagaimana cara menggunakan prolog. Menjalankan prolog melibatkan 1. Membuat file yang berisi program, 2. Menyimpan file, 3. Membuat file ke prolog, disebut komplikasi, konsultasi, dan konsultasi ulang file dalam jargon prolog. Finally, akhirnya menyebutkan beberapa tujuan yang ditentukan dalam program. Versi programnya yang akan saya jelaskan ini adalah SEWI Prolog. Cara mulainya untuk menggunakan akun Prolog yaitu masuk ke akun Anda dengan nama pengguna dan kata sandi. Dari menu Start, ikuti jalur aksesoris Windows Explorer. Klik di jendela yang terbuka, gunakan panel di sebelah kiri untuk menavigasi jalan Anda dengan mengklik ikon plus. Komputer saya pengajaran di Kesarf, Departemen Bahasa Prolog 5 dan klik 2 kali pada item terakhir untuk membukanya. Kemudian yang keempat, temukan file bernama twin.exe dan klik kanan padanya. Yang kelima, di kotak yang terbuka, buat pintasan dan setujui saran untuk meletakkan pintasan di desktop Anda. 6. Mengklik 2 kali ikon twin.exe di desktop Anda akan meluncurkan program. Kemudian membuat program prolog. Pertama adalah untuk membuat programnya adalah mulai prolog dengan mengklik 2 kali pintasan ke twin.exe di desktop Anda. Kedua, dari bilah menu pilih pengaturan file init pengguna. Ketiga, gulir ke bawah file sampai Anda melihat persen, tanda titik 2 dan set prolog flag editor, PCE image. Kemudian yang keempat, hapus tanda presentase di awal baris. Kelima, simpan file simpan dan dari menu file atau gunakan kombinasi tombol CTRL-X, CTRL-S, yaitu tahan tombol Ctrl dan ketik XS. Keenam, keluar dari prolog. Saat berikutnya Anda memulai prolog, editor image akan tersedia. Cara membuat program prolog. Klik 2 kali ikon program prolog, gunakan menu file di jendela yang dihasilkan untuk membuat file baru dan beri nama dengan ekstensi P1. Pastikan Anda menyimpannya di tingkat root drive M Anda.
Ketiga, masukkan teks file Anda di jendela file. Keempat, Anda menyimpan file Anda dengan menggunakan opsi simpan dan menu file pada bilah menu di bagian atas jendela editor. Yang kelima, pastikan Anda memberikan file prolog Anda ekstensi .p1. 6. Anda dapat menyalin teks cara biasa menggunakan salin dan tempel dari menu edit, atau dengan memilih teks dengan kursor dan menggunakan kombinasi tombol Ctrl+Y untuk menempelkannya. Ketujuh, prosedur yang sama berlaku di jendela SLWI Prolog. Pilih teks yang akan disalin dengan gunakan Ctrl+Y untuk menempel. Jadi itulah bagian penjelasan cara menggunakan prolog. Kemudian bagian selanjutnya itu contoh representasi logika dengan prolog. Di sini adalah saya mengambil contoh representasi pengetahuan dalam prolog, yaitu di sini sudah ada logika untuk tree seperti Labiba, kemudian turunnya Raihan, dan setelah Raihan ada turunan lagi Afif dan Farah, kemudian Afif ini dia menurunkan lagi Farhan dan Arfan, sedangkan Farah ini menurunkan Naura. Ini adalah tree sebuah silsilah keluarga. Dari tree di atas, kita dapat membuat representasinya secara logika sebagai berikut. Putra, Labiba, Raihan. Putra Raihan yaitu Afif. Putra Afif yaitu Farhan. Putra Afif putra dalam kurung Afif, Arfan. Kemudian di sini lanjut lagi, putri dalam kurung Raihan, Farah. Di sini lanjut lagi, putri dalam kurung Farah, Naura. Jadi bisa dilihat di sini, putra Labibah yaitu Raihan, sedangkan putra Raihan yaitu Afif, dan putra Afif yaitu Farhan, dan putra Afif Arfan. Kemudian lanjut juga, putri dari Raihan yaitu Farah, sedangkan putri Farah yaitu Naura. Jadi itulah contohnya. Sekian penjelasan dari tugas saya. Saya ucapkan terima kasih, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.